Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semua masih sehat selalu sampai saat ini, dan orang tua, bapak, ibu di rumah masih tetap semangat mendampingi anak-anak kita belajar online selamat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, alhamdulillah, hari ini saya akan membawakan materi untuk pesantren kilat online kita, yaitu hikmah dari corona. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa atau materi yang akan Anda dapatkan nanti itu dapat bermanfaat dan berberkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warsukani fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, Anda sekalian, ini materi kita yaitu tadi saya sampaikan hikmah dari corona. Sebelum saya lanjut, saya akan mengambil kisah dari salah satu nabi kita, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus, ya. Jadi pertanyaannya, apa hubungannya dengan hikmah yang sekarang ini dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan paus? Jadi akan saya jelaskan anak-anakku sekalian. Hikmahnya adalah ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, kondisi suasana pada saat itu gelap gulita, di mana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus ini, yang dimana pada saat itu Allah memerintahkan untuk menelan Nabi Yunus tetap berada di dalam perut ikan paus ini selama 40 hari. Jadi kondisi kita sekarang ini adalah sebagaimana telah dianjurkan oleh para ulama kita dengan bekerja sama oleh pemerintah untuk merumahkan semua pekerjaan yang ada di Indonesia ini, khususnya kita yang berada di kota Makassar. Mengapa demikian? Melihat wabah virus COVID-19 ini itu bukan yang main-main, karena virus ini virus yang sangat mematikan. Maka dari itu himbauan dari pemerintah untuk merumahkan kita, baik dari segi pendidikan, sekolah, kantoran, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah pun tetap di rumah. Bagaimana kita melaksanakan, apalagi kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan suci, ditambah lagi dengan cobaan, ya, atau musibah dari COVID-19 ini. Nah, apa hubungan tadi antara Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan paus dengan kita yang berada di masa pandemi COVID ini? Kita melihat bahwa kita berada di dalam rumah itu seakan-akan kita dilarang keluar, ya, yang seakan-akan kita berada di dalam perut ikan paus ini, ya, seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam pada waktu itu. Jadi sekarang kita ini seolah-olah berada di dalam perut ikan paus agar tidak tertular virus yang bertebaran di luar sana. Jadi untuk anak-anakku sekalian, tetaplah di rumah, tetap jaga kesehatan,
patuhi perintah dari ibu, ayah di rumah. Jangan coba sekali-sekali keluar dari rumah jika tidak ada kepentingan atau keperluan yang mendesak. Kalaupun keluar dari rumah, gunakanlah masker, pakai sarung tangan. Kita kembali, hikmah dari corona ini, ada doa yang kita harus panjatkan bagaimana kita terlepas dari yang namanya musibah, entah itu musibah, cobaan, ujian atau dan lain-lain. Doa yang dipanjatkan Nabi Yunus yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nah, ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk membaca doa Nabi Yunus ini ketika kita berada di masa cobaan seperti masa pandemi COVID-19 ini. Jadi anak-anak sekalian, perbanyaklah membaca doa dari Nabi Yunus alaihissalam ini. Semoga secepatnya virus COVID-19 ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi hikmah corona, kisah Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan paus. Hikmah selanjutnya yang akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian dan orang tua yang mendampingi anak kita di rumah, di mana kita dituntun untuk menjaga kebersihan, kebersihan diri sendiri, lingkungan, keluarga dan lain-lain. Terutama menjaga kesehatan, baik itu berada di masa pandemi COVID ini atau setelah selesainya masa pandemi COVID ini nanti berlangsung. Jadi hikmah yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan adik-adik, makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan sebelum makan, termasuk membersihkan semua perlengkapan pribadi yang ada di rumah anak-anak sekalian. Kemudian masih banyak hikmah di balik pandemi COVID ini yang seharusnya kita bisa bahas, tapi hanya beberapa yang saya sampaikan untuk anak-anak sekalian, semoga dapat bermanfaat. Kemudian hikmah berikutnya, di masa pandemi COVID ini kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah pun di rumah. Jadi apalagi kita ini berada di bulan suci Ramadan, apabila kita melakukan ibadah-ibadah di masjid, pahala yang akan kita dapatkan itu sangat luar biasa. Nah, tapi dikhususkan kita dalam masa pandemik ini, ulama kita menganjurkan bersama pemerintah untuk tetap di rumah dan di rumah. Nah, adapun ibadah yang akan kita lakukan, hikmahnya semua adalah kita bisa berkumpul bersama keluarga, buka puasa bersama keluarga, baca Al-Quran bersama keluarga. Itu banyak memakan waktu bersama keluarga. Jadi gunakan sebaik mungkin hikmah dari COVID-19 ini. Kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Jadi mempererat hubungan keluarga dari bapak ibu di rumah, anak-anakku sekalian, bagaimana bekerja sama di dalam rumah untuk tetap tidak keluar. Jadi ulama kita, para ustaz menyampaikan bahwa tidak akan mengurangi pahala yang akan kita miliki, yang kita peroleh selama kita berada di rumah kita untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat, mengaji, puasa dan lain-lain sebagainya. Itu tidak mengurangi, sama saja dengan masa sebelum pandemi COVID ini. Dan ada salah satu ulama yang menyampaikan bahwa kemungkinan, bahkan
bahkan lebih dilipat gandakan lagi pahala yang akan kita terima di bulan suci Ramadan ini. Jadi untuk anak-anakku sekalian, saya mohon dengan sangat untuk berada di rumah, jangan keluar rumah kalau bukan dalam keadaan mendesak dan betul-betul harus keluar rumah. Jadi kalaupun harus keluar rumah, minta dampingan orang dewasa, ya termasuk bapak ibu atau keluarga yang lainnya. Jadi untuk anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa poin hikmah dari corona ini. Jadi yang pertama kisah Nabi Yunus, kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Kemudian bisa berkumpul bersama keluarga, beribadah dengan keluarga di rumah, yang tahun-tahun sebelumnya kita lakukan itu kebanyakan di masjid. Jadi di masa pandemi COVID ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah, jadi bisa banyak waktu bersama keluarga, bapak, ibu, saudara, atau keluarga yang lainnya. Baik, untuk anak-anakku sekalian, sekian materi yang saya sampaikan. Adapun pertanyaan yang ingin disampaikan Ananda, silahkan bisa dipertanyakan terkait hikmah dari COVID-19 ini. Baik, sekian untuk Anandaku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.